Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 8 seperti biasa ya. Lanjutan yang kemarin yaitu bagian yang kedua. Dimana pada bagian yang kedua ini kita akan coba atau Bapak akan coba menjelaskan sistem pernapasan pada manusia yang kemarin sudah kita bahas mengenai hidung, faring ya, terus laring, terus trakea juga sudah kita bahas pada pertemuan pertama, bagian pertama bronkus, terus paru-paru, dan di dalamnya ada bronkiolus yang terletak di paru-paru juga, serta alveolus juga terletak di paru-paru. Nah, kita akan memulai berikutnya bahwa hidung ini adalah bagian paling luar semuanya ya, bagian paling luar yang menjadi alat pernapasan kita. Nah, jadi kalau misalkan bagian lain itu berada di dalam, tapi hidung itu berkontak langsung ya. Nah, oleh sebab itu ini kebersihannya harus tetap dijaga nih hidung kita ini, jangan sampai kotor ya, jangan sampai terluka gitu atau masuk benda-benda asing lainnya. Nah, setelah hidung yang menjadi alat pembau bagi kita, bagi sistem pernapasan kita, maka berikutnya adalah faring ya. Nah, faring ini bentuknya seperti ini anak-anak semuanya nih. Jadi ada faring, ada laring anak-anak semuanya ya. Ada faring, ada laring, ada trakea nantinya itu. Nah, di laring inilah kita sering berhubungan dengan bagaimana kita bisa berbicara dengan baik gitu kan. Kita bisa berbicara dengan suara rendah, suara tinggi, itu adanya di bagian ini. Nah, sementara setelah rongga hidung itu menuju faring, selanjutnya ada laring. Nah, di laring inilah nanti ada pita suara, anak-anak semuanya ya. Ada juga epiglotis, nah di dalamnya itu. Nah, jadi struktur pita suara itu ada di dalam laring ya. Nah, selanjutnya akan menuju tentu saja mengarah ke bagian trakea. Nah, trakea ini agak bawah ke sedikit, lebih bawah dari laring ya, lebih bawah dari laring. Nah, trakea nanti udara yang telah masuk dari laring ini masuk ke trakea, selanjutnya masuk ke paru-paru nantinya, dan sebelumnya ada bronkus atau percabangan. Trakea ini memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm ya untuk orang dewasa. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang, rawan, dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Nah, ininya dia seperti rambut-rambut seperti itu ya. Nah, dari dinding trakea ini menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan, dan dia sangat sensitif sekali. Terus setelah itu tentu saja akan mengarah ke bronkus. Nah, ini percabangan ini nanti ada bronkus kiri, ada bronkus kanan. Pada bagian paling dasar dari trakea bercabang menjadi dua ya, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, bronkus kiri menuju paru-paru sebelah kiri, sementara bronkus kanan menuju paru-paru sebelah kanan ya. Nah, terus setelah bronkus nanti masuk ke bagian yang lebih kecil lagi dari bronkus atau percabangan dari bronkus, yaitu bronkiolus ya. Nah, di dalam paru-paru bronkiolus ini bercabang-cabang lagi. Nah, bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Nah, pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus ya, atau alveoli, artinya jamak gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini kalau kita lihat nih. Nah, itu ada ya
tulisannya di situ alveolus bentuknya. Nah, ini dia nih ya. Kalau kita lihat alveolus ini bentuknya bintik-bintik, dia butir-butir seperti buah anggur kalau diperbesar ya. Kalau diperbesar, nah ujung bronkiolus ini nantinya yang akan mengandung alveolus. Nah, di dalam paru-paru ini tersusun banyak sekali alveolus ya, karena paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Nah, paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kiri tadi itu dan paru-paru sebelah kanan ya. Nah, terus kita kalau mau lihat alveolus lebih jelas lagi, ini dia. Nah, ini bentuknya bisa kalian lihat, kita perbesar ya. Nah, jadi yang berwarna biru ini adalah darah yang masuk dari jantung, anak-anak ya. Darah yang masuk dari jantung, selanjutnya dia akan mengambil oksigen ya, dan melepas melepas CO2, melepas karbon dioksida. Nah, untuk membedakannya di sini digambar bahwa darah yang mengandung karbon dioksida itu berwarna biru ya. Setelah dia mengambil oksigen dari udara melalui proses pernapasan atau respirasi tadi, maka dia berubah menjadi berwarna merah dan kembali ke jantung. Nah, dari jantunglah nanti darah yang sudah mengandung oksigen itu atau kaya oksigen akan dipompa ke seluruh tubuh ya. Nah, ini Bapak perjelas gambarnya ke kalian ya, bahwa sistem pernapasan kita itu memang sangat rumit ya. Apabila ini rusak sistem pernapasan ini, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam bernapas. Nah, untuk corona atau COVID-19 anak-anak sekalian, tentu saja yang diserang itu adalah bagian-bagian ini, bagian-bagian alveolusnya ini. Diserangnya bagaimana? Dia diserangnya dengan cara bahwa nanti itu akan tertutup oleh lendir gitu ya, bahwa alveolus itu akan tertutup oleh lendir sehingga alveolus tidak bisa menyerap oksigen dan juga tidak bisa melepas karbon dioksida ya. Akibatnya darah nantinya sangat minim kadar oksigennya ya. Inilah yang bisa menyebabkan kematian kepada para pasien yang menderita COVID-19. Nah ya, nah caranya bagaimana ya? Hindari COVID-19. Nah, kalau sudah terpapar, sekarang katanya kan lagi musim varian Omikron. Nah, kalau sudah terpapar, banyak istirahat, banyak makan, banyak minum, dan tenangkan pikiran ya. Minum, konsumsi obat yang sekiranya mendapat resep dari dokter yang terpercaya ya. Tidak stres juga. Nah, nanti lambat laun kadar si lendirnya yang ada di dalam paru-paru akan mulai menghilang, pelan-pelan hilang, dan akhirnya normal kembali ya. Nah, caranya adalah dengan yaitu tadi mengkonsumsi obat, banyak minum, banyak makan, dan tidak stres ya. Kalau tidak memiliki penyakit pembawa, insya Allah akan sehat kembali. Baik anak-anak semuanya ya, demikian sistem pernapasan pada manusia. Tetap selalu jaga kesehatan kita bersama agar kita tidak terpapar COVID-19.